Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar materi tentang teks cerita fantasi. Baiklah, sudah siap untuk belajar? Kita mulai dengan kompetensi dasar. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi dengan kompetensi dasarnya, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar kita adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini adalah peserta didik diharapkan untuk mampu mengidentifikasi karakteristik dan unsur cerita fantasi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Baiklah, sekarang kita ke pengertian. Ada pencerita fantasi atau disebut dengan cerita narasi, itu adalah suatu teks cerita narasi atau cerita kisahan yang berbentuk cerita fiksi yang merupakan hasil imajinasi dan fantasi dari pengarang. Jadi, cerita fantasi atau cerita narasi adalah buah pikiran, imajinasi, dan fantasi dari penulis atau pengarang. Sudah jelas? Nah, sekarang kita ke jenis teks fantasi. Jenis teks fantasi itu sumbernya ada dua. Yang pertama, teks fantasi aktif. Yang kedua, teks fantasi pasif. Teks fantasi aktif yaitu teks fantasi yang dikendalikan oleh pikiran. Contohnya, seorang penulis, seorang pelukis, dan seorang perancang busana. Teks fantasi aktif di sini adalah imajinasi penulis itu aktif melakukan sebuah pemikiran-pemikiran, fantasi dan imajinasinya digunakan untuk menciptakan sesuatu. Sehingga muncullah sebuah karya seperti pelukis yang menghasilkan lukisan dan penulis yang menghasilkan sebuah karangan. Sudah jelas? Kebalikannya ada fantasi pasif. Dalam fantasi pasif, fantasi ini tidak dikendalikan oleh pikiran, hanya sebuah pemikiran pasif berupa tanggapan, angan-angan, atau kegiatan melamun. Ya, di sini juga tidak menghasilkan sebuah karya karena kegiatannya hanya pasif, bukan aktif. Mengerti? Kemudian Ibu lanjut ke ciri umum dari teks fantasi. Yang pertama, bahwa cerita yang diungkapkan dalam teks fantasi bersifat mistis, supranatural, penuh keajaiban, dan mengenai hal-hal yang tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal penulis, sehingga daya hayal penulis tidak terbatas oleh realitas atau kejadian di kehidupan nyata. Ciri yang ketiga, dalam teks narasi atau teks fantasi itu menggunakan berbagai latar. Latarnya bisa lintas ruang dan lintas waktu, bisa di kehidupan sekarang maupun di kehidupan masa lalu. Ciri yang keempat, tokoh yang digambarkan dalam teks fantasi sangat unik. Artinya, kadang-kadang mereka digambarkan memiliki kesaktian, kemudian mengalami peristiwa mistis, dan berada pada ruang dimensi waktu tertentu. Ciri berikutnya, cerita dalam teks fantasi itu hanya bersifat fiktif, bukan faktual. Artinya tidak bersifat nyata. Kemudian ciri terakhir yang keenam, bahasa yang digunakan sangat variatif, ekspresif, dan
menggunakan ragam percakapan bahasa sehari-hari yang informal. Sudah mengerti? Silakan nanti dibaca-baca lagi di buku LKS, di buku penunjang, di buku paket juga ada. Kita lanjut sedikit ke unsur-unsur pembangun dari teks narasi atau teks fantasi. Ada dua unsur pembangun, yang pertama unsur intrinsik, yang kedua disebut dengan unsur ekstrinsik. Kita mulai dari pengertian yang pertama. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari 5 jenis atau 5 komponen. Pertama, ada tema. Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua, ada yang disebut dengan alur. Alur ini adalah jalan cerita. Yang ketiga, ada penokohan. Penokohan itu adalah tokoh yang terdapat dalam cerita. Tokoh ini memiliki karakteristik tokoh, ya. Jadi cakupannya ada pelaku dan ada sifat-sifat dari tokoh tersebut. Keempat, ada yang disebut dengan latar atau setting. Latar atau setting itu terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana cerita. Ada 3 komponen di sini. Waktu itu mencakup kapan peristiwa itu terjadi, tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan suasana apa yang tergambar dalam cerita itu. Kemudian terakhir ada komponen yang disebut dengan amanat. Amanat itu adalah pesan pengarang kepada pembaca. Jadi apa sebenarnya yang tersirat di dalam sebuah cerita fantasi? Apa maksud penulis mengarang sebuah cerita fantasi tersebut? Itu namanya nilai moral yang terdapat di dalam amanat cerita. Baiklah, untuk unsur yang kedua disebut dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita yang berasal dari luar cerita. Misalnya, dalam kehidupan kita terdapat beberapa unsur pendidikan yang boleh masuk ke dalam unsur cerita fantasi. Kemudian ada unsur religi atau keagamaan, ada unsur sosial, ada unsur ekonomi, ada unsur moral, ada unsur estetika, dan juga unsur-unsur yang lain. Boleh masuk ke dalam unsur cerita fantasi. Karena dalam sebuah cerita hayalan pun kadang-kadang akan tersiratkan sebuah nilai moral yang dapat kita teladani, sehingga beberapa unsur ekstrinsik juga mendukung sebuah cerita fantasi. Sudah jelas? Jadi ada 2 unsur anak-anak, unsur intrinsik, unsur yang berasal dari dalam, dan unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar cerita. Silakan dibaca lagi bukunya kalau memang belum ada yang atau ya belum mengerti tentang penjelasan yang Ibu terjemahkan di sini, nanti bisa baca di buku LKS, buku paket, dan buku penunjang. Untuk hari ini Ibu cukupkan materinya. Selamat berimajinasi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.